Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama. Maut telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini, ya, abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance, Allah yang berlimpah, bukan Allah yang lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah, dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, memang bukan lagu, mungkin ya rintian, tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran, dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL, demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal and young forever. Ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life in Jesus' name. Amen. Nanti, oh oke, there you go, thank you. Good morning, selamat pagi untuk Anda yang nonton online juga, selamat bergabung dengan kita di ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan beberapa pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebaikannya, Dia adalah Tuhan yang teramat baik bagi kita. Mari semuanya tepuk tangan bersama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
langkahku, sungguh Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari naikkan pujian ini lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau Tuhan Allah yang sangat baik bagi kami semua, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Mari semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Beri salam ke kanan kiri Anda, katakan Tuhan itu baik buat saya dan juga buat kamu. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur, saudara. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Anda dipersilakan duduk. Happy Mother's Day kepada setiap ibu-ibu yang luar biasa. Selamat hari Minggu juga untuk semuanya. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Buat Anda yang beribadah secara online, kami juga mengucapkan selamat beribadah pada pagi hari ini. Dan kalau ada yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk jadi pastor dan gembala dari Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua di gereja ini, kita mempunyai visi, kita ingin mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau Anda ingin mengenal Tuhan, kalau Anda curious, ingin tahu tentang Tuhan, kita nggak mau jadi tempat yang justru malah mempersulit Anda. Dengan bahasa sederhananya, kita nggak mau mengenal Tuhan itu jadi bikin ribet, saudara. Kita percaya kehidupan seseorang ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupannya, saudara. Akan merubah kehidupan mereka. Kita juga percaya bahwa perjalanan iman Anda adalah selangkah demi selangkah. Nggak ada dari kita yang berkata kita udah sampai di garis finish. Setiap dari kita setiap hari masih terus diperbaharui dan masih terus ditransformasi oleh Tuhan. Saya ingin mengingatkan juga kepada setiap Anda bahwa di depan sana ada banyak sekali brosur yang Anda bisa ambil. Kalau Anda pertama kali hadir di tempat ini, kita ada connection card. Anda tolong isi lalu Anda masukkan ke kotak persembahan di belakang sana, saudara. Terus ada prayer request card. Kalau Anda punya permintaan doa atau permohonan doa, Anda bisa masukkan. Anda bisa masukkan nama Anda, atau Anda nggak perlu tulis nama Anda tulis request Anda juga boleh, supaya kita akan doakan, saudara. Lalu kita juga mempunyai tersedia platform giving digital. Anda bisa memberi secara digital, saudara. Mungkin setengah dari jemaat kita sudah melakukan ini, memberi secara digital. Jadi Anda bisa pelajari, Anda bisa bawa pulang. Lalu kita mempunyai hadiah juga untuk Anda. Ini di sini ada barcode, Anda bisa scan lalu Anda bisa subscribe. Ini gratis untuk Anda. Ini seperti kayak YouTube atau Netflix, tapi kontennya konten-konten rohani, saudara. Tapi tentu aja bahasa Inggris. Jadi buat Anda yang punya anak-anak nih, Anda ambil, lalu Anda bisa mendapat subscription gratis. Untuk Anda gratis, tapi gereja kita bayar, saudara, untuk diberikan secara gratis untuk kepada Anda semua. Jadi ini sangat berguna. Mungkin kalau Anda punya anak-anak udah teenagers, mungkin susah ya disuruh nontonin ginian ya, karena YouTube lebih mungkin buat mereka lebih interesting buat mereka. Tapi kalau masih ada kalau anak-anak anak di bawah teenagers, mungkin mereka masih mau, saudara. Jadi ada begitu banyak konten untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak.
Jadi itu aja saudara, pengumuman hari ini. Nanti di akhir ibadah kita mempunyai sedikit hadiah untuk para ibu di tempat ini sebagai apresiasi kita. Kita nih para pria nggak tahu what would happen if there is no moms in our life, right? Kalau nggak ada kaum wanita dan para ibu dalam kehidupan kami semua. Jadi kita punya hadiah untuk Anda, nanti juga Nana akan mendoakan para ibu di tempat ini. Tapi untuk sekarang, Nana akan memimpin kita dalam lagu yang terakhir sebelum kita mendengarkan firman. Biasanya kita nggak menjalankan kantong persembahan, hanya di event-event khusus aja kita menjalankan kantong persembahan termasuk hari ini. Dan kita juga akan berdoa sebentar lagi untuk persembahan yang akan kita jalankan. Tadi ada satu lagi nih yang saya mau bilang tapi saya lupa. Oh iya, kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Jadi kita menyiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Yuk kita berdoa yuk. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur di hari Mother's Day ini. Tuhan, kami bersyukur atas setiap wanita yang memainkan peran begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik itu ibu kandung kami maupun wanita yang memainkan peran sebagai seorang ibu dalam kehidupan kami. Baik itu tante atau relatif dan sebagainya. Kami sangat bersyukur sekali. Kami doa biar ada kemurahan khusus, ada favor khusus. Kami lepaskan pada hari ini untuk para ibu yang ada di tengah-tengah kami dan juga yang menyaksikan ini secara online. Tuhan, persiapkan hati kami, sementara kami akan mengambil perjamuan kudus sebentar lagi. Tuhan juga berkati pemberian dan persembahan yang kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Biar pihak gereja sebagai pihak yang sudah dipercayakan oleh jemaat setempat dan oleh Tuhan boleh memanage, boleh mengelola apa yang sudah dipercayakan ini dengan baik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk kemuliaan dan hormat-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Siapkan kami semua hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bagi Anda yang sudah menerima perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini dari hati kita. Dia adalah pembuat mukjizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kaulah pembuat mujizat, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya cuma mau ingatkan ada 2 bagian dalam perjamuan kudus Anda, yang atas sama yang bawah. Yang atas Anda bisa buka terlebih dahulu untuk roti ini. Dan kalau Anda sudah membuka roti ini, Anda boleh angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya, dan bagi semua yang percaya, kita akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kita juga percaya darah Kristus ini berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua. Kalau Anda percaya, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, Ya Tuhan Yesus. yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan sumber mukjizat kami. Hidupku yang buka jalan bagi. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari deklarasikan yang kata-Mu. membelah laut, Dengan segala yang iman percaya kita. teduhkan badai, Terima kasih Tuhan. yang mustahil pun terjadi. Amin, amin. Karena kuasa-Mu yang pegang Terima kasih oh hidupku, Tuhan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan kami berdoa biar pujian yang baru saja kami naikkan bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar lagu, melainkan itu menjadi deklarasi iman percaya setiap kami akan kebesaran Tuhan, akan kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini Tuhan, termasuk kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini sebagai gereja-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada bersama-sama sebagai komunitas Tuhan. Tuhan, kami melakukan ini bukan hanya sekedar aktivitas agamawi kami, bukan hanya sekedar kebiasaan dan ritual agamawi kami, tapi kami bersatu dan kami berkumpul karena kami percaya setiap umat-Mu berkumpul. Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Kalau ada di antara kami saat ini yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada di antara kami yang saat ini kehilangan pengharapan hidup, Tuhan berikan pengharapan hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang khawatir dan takut dan cemas akan masa depan kami, hari ini Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan ingatkan kepada setiap kami yang takut bahwa Engkaulah yang memegang masa depan kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di kota ini, dimanapun kami tinggal, kami percaya penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh wilayah. Damai sejahtera Tuhan bisa turun dalam kehidupan kami dimanapun kami ada. Ingatkan setiap kami Tuhan. Engkaulah penulis kehidupan kami. Engkaulah yang memegang, Engkaulah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kuasa kesembuhan-Mu biarlah bekerja di tengah-tengah kami. Jika ada di antara kami yang sakit, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah, kuasa kesembuhan Tuhan bisa menjamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang masih terikat dengan kebiasaan dosa, biarlah hari ini Tuhan berikan kemerdekaan. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, Engkau bicara kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami, untuk kami menerima firman Tuhan yang dahsyat dan yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya, waktu kami nanti pulang kami tidak akan sama ketika kami datang. Hidup kami akan jauh lebih baik. Hidup kami akan diperbaharui. Bicara untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Chris, hey, is this your wallet in the bathroom? Bapak Ibu, di akhir tahun 60-an ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor dari Stanford University. Buku itu berjudul Population Bomb atau bom populasi, saudara.
Dr. Paul R. Ehrlich. Di buku ini dikatakan, sekali lagi ini akhir tahun 60-an, di buku ini dikatakan bahwa nanti di tahun 70-an dan tahun 80-an, populasi dunia ini akan begitu banyak, sehingga makanan yang ada di dunia ini nggak akan cukup untuk memberi makan semua orang. Maka akan ada banyak sekali orang yang mati karena kelaparan. Tapi ternyata nggak terjadi, saudara. Di tahun 1975 ada sebuah artikel di Newsweek Magazine. Artikel itu berkata bahwa sebentar lagi akan ada yang namanya global cooling, saudara. Bukan global warming, tapi global cooling. Di mana planet bumi ini temperaturnya akan semakin menurun dan semakin dingin. Dan bumi ini akan menjadi es, katanya. Ice Age. Di tahun 80-an, saudara, ada berita bahwa ada lebah pembunuh, killer bees, yang sudah mendekati negara Amerika ini. Mereka sudah ada di perbatasan Meksiko dan Amerika. Itu tahun 80-an, saudara. Mereka bilang pada waktu itu, tahun depan, killer bees ini, lebah-lebah pembunuh ini akan masuk ke negara Amerika dan akan membunuh banyak orang. Tapi ternyata nggak terjadi. Tahun 80-an, 90-an juga dunia khawatir akan yang namanya Uni Soviet, negara Uni Soviet pada saat itu. Dengan bom atomnya, dengan bom nuklirnya. Mungkin kalau buat saya, saudara, saya berumur 41. Mungkin yang paling saya ingat dalam ingatan saya, yaitu di mana tahun 1999 kita mau memasuki yang namanya tahun 2000. Ada yang tahu namanya apa, saudara, waktu itu yang dikhawatirkan? Y2K. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka pikir semua sistem komputer, kalau Anda 1999, biasa di komputer cuma 2 digit tahun terakhir, saudara. 99. Jadi nanti kalau mau masuk tahun 2000, tanggalan komputer akan berubah menjadi 00. Dan ini mereka memprediksi bahwa ini akan membuat chaos, akan membuat semua sistem komputer berantakan, akan membuat sistem keuangan dunia ini berantakan, pokoknya akan terjadi chaos. Ingatan saya yang paling ingat, saudara, waktu itu saya kuliah, yaitu akan ada banyak orang yang lumayan panik dan berpikir bahwa dunia akan kiamat nih, akan chaos nih. Jadi mereka beli banyak minuman, beli banyak makanan, mereka nyetok di rumah, saudara. Tapi nggak terjadi, saudara. Dan mungkin ini adalah tahun-tahun yang Anda mulai ingat. Di awal tahun 2000-an ada flu yang namanya flu burung waktu itu. Tahun 2009 ada yang namanya flu babi, saudara. Dan ini tahun 2012 tadi gambarnya. Anda masih ingat bulan Desember tahun 2012, menurut tanggalan kalender Mayan, suku Mayan, bahwa dunia kita akan berakhir. Dunia kita akan kiamat, saudara. Jadi segala sesuatu kita dengar tentang berita dunia ini, global warming, sekarang dunia semakin hangat. Saudara, dalam 2 tahun terakhir nggak perlu diingatkan lah, Anda semua sudah tahu lah ya, apa yang terjadi, saudara. COVID dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan memulai seri khotbah yang kita beri judul Why Worry? Bahasa Indonesianya hidup dalam kekhawatiran. Kenapa kita hidup dalam kekhawatiran, saudara? Biasanya di gereja ini kita suka melakukan seri khotbah, kita pilih satu topik dan kita bicarakan dalam beberapa minggu. Ya kan? Anda mungkin bertanya, Rosid, gimana kita bisa nggak hidup dalam kekhawatiran, sedangkan berita yang baru saja kamu sebutkan semua daftarnya itu membuat kita khawatir. Dan kalau kita boleh jujur, hari ini bukannya kita berkurang khawatirnya, justru kita tambah khawatir, benar gak, saudara? Dulu Anda dan saya di Indonesia, kalau Anda masih ingat, kita cuma dapat berita melalui TV, jam-jam tertentu. Kita cuma mendapatkan koran di pagi hari, lalu di sore hari kita dapat koran. Saudara, kalau Anda langganan koran sore hari, ya udah kita dengar berita dari itu. Sekarang berita itu 24 jam ada di kantong Anda. Anda setiap hari dibombardir dengan berita, saudara. Padahal Anda cuma mau lihat foto-foto di Facebook. Anda cuma mau main sosial media, tapi di situ juga para perusahaan media sudah tahu bahwa Anda, orang-orang zaman sekarang banyak menghabiskan waktu di sosial media. Oleh sebab itu mereka menaruh berita mereka di sana juga, saudara.
Pertanyaan saya dengan daftar semua hal yang tadi saya sebutkan dalam sejarah, hari ini kemana berita-berita itu? Apakah cuma hilang begitu aja, saudara? Mungkin Anda dan saya sudah mulai pintar, kita sudah mulai mempelajari bahwa ada politisi-politisi, bahwa ada perusahaan-perusahaan media, berita-berita, channel berita, ada perusahaan-perusahaan di luar sana yang justru mendapat banyak sekali uang dengan memberitakan sesuatu yang menakutkan. Why is it the light is dimming? It's bothering me. Ada banyak sekali berita-berita yang membuat kita khawatir, saudara. Nah, biasanya, saudara, ketika kita membicarakan tentang kekhawatiran, biasanya ada dua ekstrim berbeda nih. Yang satu ekstrim berkata bahwa saya nggak khawatir dengan apapun. Dengar apapun, saya nggak akan khawatir. Di satu ekstrim lagi, dia berkata gini, saudara. Apapun yang kita dengar, itu mengkhawatirkan. Dengar ini khawatir, dengar itu khawatir, saudara. Nah, kekhawatiran adalah sebuah topik yang universal. Benar gak sih saudara? Saya sebagai pendeta biasanya suka bingung, suka doa, aduh mau ngomongin topik apa ya. Tapi kalau topik soal kekhawatiran saya gak perlu bingung saudara. Saya udah sangat pede ini semua pasti berguna buat kita. Karena setiap kita pasti punya kekhawatiran. Baik mau orang yang berumur 10 tahun atau orang yang berumur 80 tahun atau semua di antara orang yang antara 10 dan 80 tahun. Kita semua pasti punya kekhawatiran. Walaupun kekhawatiran kita berbeda-beda. Di musim-musim kehidupan yang berbeda, saudara. Sebelum kita mulai, saudara, kita lihat ayat Alkitab. Saya janji kita akan lihat ayat Alkitab. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanya kepada Anda tentang kekhawatiran. Pertanyaan yang pertama adalah gini, saudara. Siapa yang dengan kekhawatirannya bisa memperpanjang umurnya? Pertanyaan pertama. Baca lagi sekali lagi. Siapa yang dengan kekhawatirannya bisa memperpanjang umurnya? Dengan kata lain, siapa yang menyadari bahwa kekhawatiran itu, saudara, ketika kita hidup khawatir, dan ternyata ini berguna buat kita dan bisa memperpanjang umur kita. Siapa, saudara? Anda setuju gak kalau jawabannya nggak ada, saudara? Kekhawatiran nggak akan membantu kita menyelesaikan apa-apa. Kekhawatiran nggak membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Pertanyaan yang kedua yang saya mau tanya. Siapa yang dengan kekhawatirannya yang begitu banyak pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan umur mereka, saudara? Dengan kata lain, siapa dari Anda yang menyadari hidup dalam kekhawatiran itu banyak dampak buruknya buat kita, termasuk stres, menaikkan level tekanan darah kita, gampang sakit, dan pada akhirnya memperpendek usia kita. Ya kan? Belum lagi orang-orang di sekitar Anda lumayan jadi malas, saudara, dekat-dekat karena Anda bawaannya parno, kata orang, khawatir terus. Nah, kalau kekhawatiran itu nggak akan memperpanjang umur kita, nggak akan meningkatkan kualitas kehidupan kita, nggak ada keuntungannya, bahkan ada banyak kerugiannya. Jadi buat apa kita khawatir, saudara? Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan khawatir. Yuk kita tutup dalam doa. Yuk. Anda tahu nggak sesimpel itu kan? Ya kan, ketika orang lagi khawatir, kita bilang jangan khawatir, itu seperti orang yang nggak ngantuk tapi disuruh tidur, saudara. Nggak bisa, saudara. Orang kita khawatir disuruh jangan khawatir. Ya kan, nggak sesimpel itu. Nah, makanya saya mau kasih tahu hari ini, saudara, bahwa tujuan dari serial khotbah ini bukan berkata kepada Anda bahwa masalah Anda sepele, Anda nggak perlu khawatir. Tujuan kita bukan berkata bahwa situasi yang Anda hadapi itu, aduh udah nggak usah dipikirin. Nggak perlu dikhawatirin, masalahnya enteng, semua akan berjalan baik dan berjalan dengan sempurna, saudara. Aduh, pergumulan Anda nggak berat. Bukan itu tujuan kita melakukan khotbah ini. Kalau saya melakukan itu nggak akan membantu. Bahkan Anda akan marah sama saya karena saya meremehkan pergumulan Anda dan permasalahan Anda. Karena bagaimanapun kekhawatiran dan ketakutan adalah bagian dari emosi manusia, saudara.
Dan emosi manusia itu adalah pemberian Tuhan. Ketika seseorang khawatir, saudara, itu adalah bagian dari emosi manusia. Tapi hari ini kita akan menemukan bahwa ternyata Yesus bilang, ini bukan saya yang bilang, tapi Yesus bilang bahwa kekhawatiran itu bukan cuma masalah emosi aja. Ternyata masalah kerohanian juga. Worry is a spiritual issue, not just an emotional issue. Kita akan lihat hari ini sama-sama, saudara. Di Alkitab Anda ada 4 Injil. Ya, Injil itu seperti apa ya? Seperti biografinya Yesus lah, cerita tentang kehidupannya Yesus. 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Hari ini kita akan lihat Injil yang ditulis, biografi Yesus yang ditulis oleh Matius. Matius itu dulu adalah seorang pemungut cukai, tukang pajak, saudara. Tapi bukan orang yang kerja di departemen pajak, bukan itu, saudara. Kenapa alasannya dia disebut orang yang parah banget dan dibenci banget? Karena waktu itu orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, dan si Matius ini yang adalah orang Yahudi bekerja untuk bangsa Romawi, saudara. Dan bekerja untuk memeras uang rakyat orangnya sendiri, orang bangsanya sendiri. Makanya dia dibenci banget. Terus Yesus memanggil Matius dan hidupnya berubah. Matius menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus yang terdekat. Kemana-mana Yesus pergi, Matius mengikuti Yesus. Dia menyaksikan dengan mata dia sendiri bahwa semua perbuatan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan Matius juga mempunyai kesempatan untuk mencatat apa yang Yesus lakukan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda ke sebuah khotbah yang Yesus khotbahkan. Ini khotbah yang cukup terkenal, saudara. Namanya khotbah di bukit. Bahasa Inggrisnya The Sermon on the Mount. Anda bisa mendapatkannya di pasal 5-7, bab 5-7. Saya yakin Anda pasti pernah dengar kalau Anda besar di gereja. Khotbah ini menurut para ahli Alkitab, saudara, ini khotbah ini sering sekali dikhotbahkan. Jadi bukan hanya karena ini dicatat sekali, artinya Yesus cuma mengkhotbahkannya sekali, bukan, saudara. Tapi kemungkinan besar kemanapun Yesus pergi, Yesus mengulang-ulang khotbah ini. Kalau Anda pernah dengar, kalau Anda besar di gereja, pasti Anda pernah dengar ada tulisan-tulisan Sermon on the Mount ini seperti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka empunya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena dia akan dihibur oleh Tuhan. Anda pernah dengar ya? Di bagian dari khotbah di atas bukit juga Tuhan bilang gini, engkau adalah terang dan garam dunia. Di bagian khotbah ini juga Yesus bilang kalau ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu, berdoalah untuk musuhmu. Jadi ada banyak sekali, saudara, antara pasal 5 sampai pasal 7 yang Yesus ajarkan, dan ini dikhotbahkan sekali lagi berulang-ulang. Nah, di pasal yang ke-6 Yesus membicarakan tentang topik kekhawatiran. Yuk kita lihat sama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-24, saudara. Yesus bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kata Yesus, tidak dapat, apa saudara? Mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, saudara. Di satu ayat ini aja kita bisa belajar banyak sekali tentang yang namanya kekhawatiran. Ternyata Yesus menghubungkan kekhawatiran Anda dan saya dengan yang namanya pengabdian kita, saudara. Kepada apa dan siapa kita mengabdi, saudara. Jadi pengabdian kita ada hubungannya dengan kekhawatiran kita. Saya tulisnya gini dalam bahasa Inggris, the things that you are most devoted to fuel the things that you worry about the most. Bahasa Indonesianya, saudara. Hal-hal yang Anda berikan pengabdian Anda yang terbesar, pengabdian Anda taruh di mana nih yang terbesar? Itulah yang akan memicu hal-hal yang paling Anda khawatirkan, saudara. Ternyata sekali lagi kekhawatiran dengan pengabdian kita ada hubungannya, kata Yesus.
Yang menarik lagi, Yesus dari antara semua banyak contoh, Yesus memakai contoh mamon. Mamon itu apa sih saudara? Mamon itu uang. Mamon itu harta benda, bukan cuma uang aja tapi harta benda kita saudara. Ada harta dan ada benda kita. Lucu ya, Yesus nggak menggunakan contoh, kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada iblis. Tapi Yesus memilih untuk berkata, kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada harta benda kamu. Yesus bilang pada akhirnya ada dua pilihan. Pada akhirnya pengabdian terbesar Anda dan saya either sama Tuhan atau kepada harta benda kita. Saudara. Jadi makanya Yesus bilang kekhawatiran kita bukan cuma masalah emosional aja, bukan. Masalah kita, kekhawatiran kita pada akarnya itu adalah masalah spiritual, masalah kerohanian. Ya kan? Karena pada akhirnya dalam hidup kita, saingan terbesarnya Tuhan adalah harta benda kita, saudara. Antara kita mengasihi Tuhan atau kita lebih mengasihi harta benda kita. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih bernilai. Rosid, boleh gak kita gak usah milih? Kita jalanin dua-duanya. Tuhan iya, harta benda iya. Yesus bilang saudara, mungkin untuk beberapa saat kamu bisa untuk jalan berbarengan. Tapi suatu hari Anda akan sampai kepada pertigaan jalan. Di mana Anda harus memilih. Siapa yang akan Anda berikan pengabdian terbesar Anda? Tuhan atau harta benda kita. Terus Yesus bilang gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan, dan apa yang hendak kamu, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Yesus gini saudara, Yesus cuma ingatkan bahwa bukannya Yesus bilang bahwa kamu gak perlu makan, kamu gak perlu minum, kamu gak perlu pakaian. Yesus gak bilang gitu saudara. Yang Yesus cuma ingatkan adalah jangan khawatir akan semua itu. Itu untuk mereka ya saudara. Mungkin untuk kita hari ini, Yesus bilang gini, jangan khawatir sama masa depan kamu. Yesus bilang gini, jangan khawatir sama masa depan anak-anak kamu. Yesus ingatin kita, jangan khawatir sama ada berapa banyak duit kita di bank. Jangan khawatir akan karir kamu, pekerjaan kamu, kesehatan kamu. Ya kan? Jangan khawatir, aduh anak saya ini udah umur berapa, masih belum kawin-kawin. Jangan khawatir, Yesus bilang, saudara. Yesus bilang, jangan khawatir, bukannya semua itu gak penting, Yesus bilang bukannya semua akan berjalan dengan sempurna sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Yesus gak bilang gitu saudara, yang Yesus bilang adalah walaupun semuanya tidak berjalan dengan sempurna, walaupun nantinya gak berjalan sesuai dengan rencanamu, tapi kamu masih bisa menjalani hidupmu tanpa kekhawatiran. Lalu Yesus bertanya sama mereka, saudara. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang memforsir Anda dan saya untuk untuk mundur dan untuk melihat sesuatu dalam sudut pandang yang luas. Anda bantu saya ya baca pertanyaan ini ya. Berikutnya katakan gini. 1, 2, 3. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, saudara? Ini membuat Anda mempunyai sudut pandang yang lebih luas. Anda jadinya nggak hyper fokus, saudara. Pandangan kita nggak jadi lebih sempit gitu. Ya kan? Dengan kata lain, Yesus bilang kepada orang-orang di zaman itu, masa iya sih hidup sama dengan makanan, hidup sama dengan minuman, hidup sama dengan pakaian. Masa sih itu definisi kehidupan? Kalau ada yang mendatangi Anda, Rosid, cara kamu mendefinisikan hidup kamu apa? Ya kan? Kalau Yesus bilang sama kita di zaman hari ini, bagaimana kamu? Ini kalau saya kasih pertanyaan ini, hidup sama dengan titik, bagaimana Anda mengisinya? Apa definisi kehidupan itu? Apakah hidup sama dengan gaji besar, saudara? Hidup sama dengan
banyak uang, hidup sama dengan, apa lagi saudara? Rumah yang besar, hidup sama dengan anak kita pinter masuk ke sekolah yang terbaik, lulus dengan nilai yang terbaik. Saudara, penting saudara, hidup sama dengan jalan-jalan keliling dunia. Itukah definisi kehidupan kita? Dengan kata lain Yesus bilang gini, kalau misalnya kamu sampai nggak mendapatkan itu, apakah kamu akan mendefinisikan kehidupan kamu sebagai sebuah kegagalan? Kalau saya nggak punya $1 juta di dalam rekening pensiun saya, apakah saya akan melihat seluruh kehidupan saya dan berkata saya ini adalah orang yang gagal? Kalau sampai anak-anak kita nggak masuk ke kuliah yang terbaik, kita akan melihat seluruh kehidupan kita dan kita akan berkata, aduh hidup saya gagal. Itukah kehidupan kita? Yesus tanya saudara. Apa benar kita mendefinisikannya seperti itu kehidupan? No, kehidupan itu begitu luas. Definisi kehidupan itu begitu dalam dan begitu besar. Jangan sampai kita definisikan hanya dengan sesuatu yang kita khawatirin, yang kita khawatirin, yang kita khawatirin. Lalu Yesus bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Yesus, saya nggak punya waktu untuk lihat burung-burung di udara. Saya lagi mikirin gimana nanti saya bayarin anak saya masuk kuliah. Yesus, saya nggak punya waktu untuk liatin burung-burung di udara. Cicilan saya masih banyak. Kerjaan sepi, ya kan? Mau beli rumah mahal. Ya kan, mau cari di daerah yang aman susah, penembakan terjadi di mana-mana, sekolah di sini jelek, saudara. Mana ada waktu saya mikirin burung-burung di udara. Yang Yesus mau ingatkan kepada Anda, Yesus bukan yang gak punya empati sama kekhawatiran kita, saudara. Sama kebutuhan kita. Tapi sekali lagi Yesus sedang mengajak kita untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda dalam kehidupan ini. Yesus bilang, lihat tuh burung-burung di udara. Mereka nggak kerja, mereka nggak nuai, mereka nggak nabur, ya kan? Tapi mereka dikasih makan dan dirawat oleh Bapamu di surga, ya kan? Burung kan hidupnya nggak pusing, saudara. Hari ini dia bilang, yuk kita terbang ke selatan, terbang mereka rame-rame, saudara. Nanti besoknya, yuk kita terbang ke utara, mereka terbang gitu, saudara. Mereka nggak punya rencana untuk masa depan, mereka nggak punya cicilan, saudara. Tetapi Bapa di surga tetap memberi mereka makan dan menjaga mereka. Lalu Yesus bertanya pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi. Tadi kan dia tanya, apa sih definisi kehidupan? Bukankah hidup itu lebih dari hanya sekedar makanan dan pakaian? Terus dia tanya lagi, saudara. Anda mungkin bantu saya lagi baca nih. 1, 2, 3. Bukankah Yesus tanya, bukankah kamu jauh lebih bernilai dan lebih penting di mata Bapamu di surga daripada burung-burung itu? Saya rasa Anda dan saya tahu ya jawabannya ya. Ya? Jawabannya adalah iya, kita lebih bernilai dan kita lebih penting, saudara. Semua yang Tuhan ciptakan itu begitu luar biasa, saudara. Tapi cuma satu yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu manusia, Anda dan saya, saudara. Apa Anda masih meragukan bahwa Anda lebih berharga dan bernilai daripada burung-burung di udara? Jadi intinya supaya Anda nggak salah nangkep, Yesus nggak bilang, ya udah jalanin hidup kamu seperti burung-burung di udara aja tuh, nggak usah kerja, nggak usah punya perencanaan, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau Anda nangkepnya seperti itu berarti Anda salah nangkep, saudara, salah pengertian. Intinya Yesus itu bukan ngajarin kita apa ya, udah hidup aja dengan tidak bertanggung jawab. Bukan, saudara, itu namanya fatalism atau fatalisme gitu ya, saudara. Nggak ngapa-ngapain tapi pingin sesuatu. Yang Yesus maksud adalah gini, setelah Anda dan saya melakukan semua yang kita bisa, Anda khawatir tentang pekerjaan, Anda nggak punya pekerjaan, Anda telepon-telepon, Anda tanya-tanya, ya kan?
Anda khawatir tentang kesehatan, Anda jaga kesehatan yang semaksimal mungkin, ya kan? Anda lakukan yang terbaik di tempat kerja. Anda khawatir akan anak-anak Anda jadi orang tua yang terbaik. Anda khawatir tentang keuangan Anda mengatur keuangan Anda dengan baik. Setelah Anda dan saya melakukan semua yang kita bisa, Yesus bilang saatnya untuk kita sekarang percaya bahwa kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita, yang akan menjaga kita, yang akan merawat kita, saudara. Lalu Yesus bertanya lagi pertanyaan berikutnya yang tadi Anda sebenarnya udah lihat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya pakai terjemahan yang Anda mungkin lebih mudah mengerti. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya, ini bahasa Indonesia masa kini, dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit, saudara? Yesus bilang kalau kamu nggak mau dengerin saran saya, ya sudah silakan hiduplah dalam kekhawatiran. Ya kan? Ya udah hiduplah gimana ya. Ya kan besok gimana ya, kerjaan gimana ya, nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau gitu gimana ya. Memangnya bisa dengan gimana ya, dengan khawatir kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik? Yesus nanya gitu kan. Kalau memang approach to life atau cara kita menghadapi kehidupan itu dengan khawatir itu nggak ada manfaatnya, taruhlah kepercayaanmu kepadaku, kata Yesus, kepada Bapa di surga. Dan berikutnya Yesus bilang, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah buah bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, saudara. Namun sekarang aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yesus bilang bunga yang di ladang, yang gak kerja, yang gak memintal, yang gak ngapa-ngapain, Tuhan menciptakan mereka begitu indah. Salomo aja, yang adalah salah satu orang terkaya dalam sejarah manusia, yang berusaha untuk dandan, yang berusaha untuk bikin pakaian yang mahal dan indah, kata Yesus. Tapi tetap aja pakaiannya nggak seindah dan sebagus bunga-bunga yang Tuhan ciptakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Yesus bilang, kalau rumput aja yang tumbuh hari ini, besok kering. Kalau udah kering kan gak ada manfaatnya tuh. Kita kumpulin terus kita buang. Kalau gak kita kumpulin, kita bakar, saudara. Rumput aja itu dijagain, itu dirawat sama Bapa di surga. Bukankah Dia terlebih lagi akan menjaga dan merawat Anda dan saya, saudara? Terus Yesus bertanya, kenapa kamu kurang percaya? Bahasa Inggrisnya, oh you little faith, kenapa iman kamu kok kecil? Tuh, Yesus menghubungkan sekali lagi, saudara, kekhawatiran kita dengan iman kita, kekhawatiran kita dengan hidup spiritual kita, kekhawatiran kita dengan kerohanian, saudara. Bukan hanya sekedar emosi saja, saudara. Sekali lagi, Yesus enggak meremehkan kekhawatiran Anda. Yesus enggak bilang, udah kamu enggak perlu duit. Udah kamu enggak perlu makan. Udah kamu enggak perlu tempat tinggal. Tapi yang Yesus bilang adalah kenapa kita nih khawatir. Aduh gimana ya. Yesus bilang kalau itu yang kita alami, kalau itu yang kita lakukan, kita ini mempunyai yang namanya trust issue. Permasalahan dalam kepercayaan, soal kepercayaan, saudara. Artinya Yesus bilang gini, apakah sebenarnya kita ini orang yang beriman apa bukan sih? Apakah kita percaya apa enggak sih dengan Bapa kita yang di surga? Ya kan? Apakah kita cukup pede apa enggak sih? Kalau Bapa di surga itu menjaga dan akan merawat dan akan mengasihi kita.
Bayangin kalau setiap pagi kita bangun dan kita percaya, kita pede saudara, bahwa Bapa di surga itu tuh selalu punya niat untuk memenuhi kebutuhan Anda dan saya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Beberapa dari Anda tahu bahwa masih ada lagi ayat-ayat berikutnya, tapi saya nggak mau terburu-buru untuk menghabiskan satu perikop itu. Minggu depan kita lanjutkan saudara. Karena saya rindu banget supaya perkataan-perkataan Yesus yang baru saja kita dengar tuh benar-benar apa ya saudara, internalize atau benar-benar meresap gitu dalam kita semua, dalam hati dan dalam pikiran kita. Pernah gak Anda dan saya berpikir bahwa tidak pernah sedetik pun dalam kehidupan ini yang pasti saudara? Pernah gak saudara? Kita nggak tahu nih 3 detik ke depan apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu nih nanti malam nih apa yang akan terjadi. Itu semua nggak pernah digaranti saudara. Itu semua nggak pernah dijamin saudara. Pernah nggak Anda mikir seperti itu? Nah pertanyaannya kalau memang semua itu di luar kendali kita. 1 jam ke depan aja apa yang terjadi di luar kendali Anda dan saya. Kira-kira Anda setuju gak saudara? Ya kita nggak tahu saudara. Nah kalau memang semuanya itu memang di luar kendali kita, pertanyaannya gini, kenapa kita nggak belajar untuk menyerahkan semua itu kepada Bapa kita yang ada di surga, saudara? Karena kita khawatir pun nggak bisa membuat ketidakpastian itu menjadi pasti. Boleh saya ulang, saudara? Kita khawatir pun tidak akan menjadikan sesuatu yang ketidakpastian itu menjadi pasti, saudara. Kenapa kalau memang seperti itu faktanya kita nggak menaruh kepercayaan kita ke dalam Bapa kita yang ada di surga. Yang mempunyai kendali akan hari esok. Yang kita tahu mempunyai niat untuk selalu memenuhi kebutuhan kita. Atau mungkin saya bisa menggunakan apa kata yang Yesus pakai tadi saudara. Kalau misalnya kita nggak bisa menjadikan ketidakpastian itu menjadi pasti, kenapa kita nggak berikan saja pengabdian kita kepada Tuhan? Daripada kita mengabdi kepada harta benda yang kita gunakan untuk menjamin hari esok kita. Ini proposal saya, saudara. Ini usul saya. Gimana kalau misalnya hari ini kita mulai mulai switch, mengalihkan our devotion atau pengabdian kita dari harta benda yang kita pakai untuk memberikan jaminan akan masa depan kita. Kita alihkan pengabdian kita kepada Tuhan, saudara. Yang pasti, yang berdaulat, yang menjamin hari esok kita, saudara. Gimana kalau mulai hari ini kita melakukan itu? Karena kalau hari ini kita khawatir, saudara. Ada baiknya kalau kita bertanya pertanyaan yang tadi, saudara. What am I truly devoted to in life? Sebenarnya pengabdian saya itu ada di siapa atau ada di mana sih? Kalau selama ini kita khawatir, mungkin hari ini adalah waktu yang bagus untuk kita bertanya pertanyaan ini. Sebenarnya pengabdian kita itu kepada siapa atau kepada apa? You can go to the next slide, please. Mungkin kita bisa alihkan pengabdian kita, saudara. Dari yang tadinya menaruh kepercayaan kita akan kemampuan kita untuk menjamin hari esok, akan kemampuan kita yang tadinya kita pede dengan kemampuan kita untuk menciptakan hari esok yang pasti, yang tadinya kita benar-benar percaya diri dengan kemampuan kita, dengan kebiasaan kita untuk memprediksi masa depan, hari ini kita alihkan pengabdian kita. Dan menaruh kepercayaan kita kepada Bapa di surga yang menjaga dan yang mencukupi kehidupan kita. Kita percaya bahwa di mata Bapa kita di surga, kita ini berharga dan bernilai.
Oleh sebab itu kita akan mengabdi kepada Dia saja, saudara. Bayangin kalau setiap hari kita bangun tidur di hari yang baru. Kita dengan yakin berkata bahwa Tuhan adalah Bapakku yang baik. Aku menaruh kepercayaanku kepadanya. Bukan menaruh kepercayaan kepada kemampuanku untuk menjamin hari esok yang pasti. Bukan menaruh kepercayaanku akan kehebatanku untuk menjamin bahwa masa depan aku akan luar biasa, saudara. Dan kalau apa yang Yesus katakan hari ini benar, walaupun Anda dan saya dalam keadaan yang tidak baik, walaupun semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana yang Anda bayangkan, walaupun kita selalu punya alasan untuk khawatir, saudara. Tapi karena kita percaya kita punya Bapa yang baik, kita bisa berkata, aku tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Saya berdoa, saudara, biar Tuhan akan melakukan sesuatu yang permanen dalam kehidupan Anda dan dalam hati Anda. Terutama dalam soal kekhawatiran. Walaupun kita akan selalu dibayang-bayangin dengan ketidakpastian, tapi Anda dan saya tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Yang percaya katakan, amin. Amin. Boleh saya berdoa untuk Anda semua. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Walaupun kekhawatiran itu akan selalu ada dalam kehidupan kami. Biar hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang bahkan burung-burung di udara pun dijaga dan dirawat. Terlebih lagi kami Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betapa Tuhan akan lebih menjaga, akan merawat kehidupan kami dan akan memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. Mungkin hari ini adalah hari yang dimana Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebenarnya selama ini kami mengabdi kepada siapa? Mungkin kekhawatiran kami bisa memberikan pernyataan, bisa memberikan clue bahwa sebenarnya selama ini kami tidak mengabdi kepada Tuhan, melainkan kami mengabdi kepada hal-hal yang lain. Makanya kami selalu khawatir, bagaimana dengan hari esok, bagaimana dengan pekerjaanku, bagaimana dengan anak-anakku. Tuhan, hari ini kami mau alihkan pengabdian kami hanya kepada Engkau saja. Karena siapa Engkau sudah terbukti Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biar firman yang diberitakan hari ini terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami terus memberikan pewahyuan dan hikmat untuk kami semakin mengerti akan perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Berikutnya sekali lagi saudara, seperti yang saya katakan, saya ingin mengundang para ibu, para mothers di tempat ini untuk maju ke depan. Ya kan, jarang-jarang nih kita mengajak Anda untuk maju ke depan saudara. Saya ingin mungkin teman-teman yang menyaksikan secara online pun bisa mengenali para ibu yang ada di gereja ini. Boleh saya undang untuk maju ke depan? Seseorang harus mengawalinya terlebih dahulu nih, baru yang lain akan ikut. Silakan maju ke depan dan Nana juga saya undang untuk maju ke depan. Kita mempunyai hadiah untuk Anda sebagai wanita-wanita yang luar biasa. Silakan maju ke depan, nggak apa-apa kita rame-rame di depan nih. Nanti silakan maju, silakan. Geseran boleh, geseran.
Boleh? Yuk, naik yuk, ke yuk. Boleh yuk. Apa sih? Apa sih? Oke, let's go. Nana akan berikan bunganya atau siapa nih yang akan kasih nih? Ya? Boleh nggak miring agak overlap sedikit? Nah, muat. Ayo, silakan. Tante Susan, boleh Tante Susan maju, Tante? Sekarang udah dipercayakan 2 anak yang luar biasa sama Tuhan. Udah punya dititipin Tuhan 2 anak yang luar biasa. Boleh dong Tante maju? Ayo silakan Tante. Ciana maju Ciana. Ayo, nggak apa-apa ini. Ayo Ciana, jangan malu-malu Ciana. Ayo, Jana sama Susan berdua yuk. Silakan maju ayo. Oh iya iya iya, thank you. Sampai foto dia bilang tiap hari foto. Dia mau ya saya fotoin terus. Buang. Ya. Selamat Hari Ibu, mikrofonnya boleh pinjam. And then tentu saja buat para ibu-ibu yang ada di rumah, yang menjadi bagian dari jemaat online kita, kami mengucapkan Happy Mother's Day untuk Anda semua juga. Kami tidak lupa dengan Anda dan doa ini pun juga akan termasuk untuk Anda semua, para mothers yang menyaksikan ini secara online. Yes, ayo mari kita doakan para ibu-ibu yang luar biasa ini hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan hari yang luar biasa Tuhan, hari ibu, di mana kami memperingati semua jerih payah seorang ibu Tuhan, Tuhan seorang Yesus. sosok ibu, seorang sosok wanita yang sudah bekerja keras untuk keluarga mereka, untuk Tuhan komunitas Yesus. mereka Tuhan. Engkau terus ya Bapa yang berkati ya Bapa semua para wanita yang di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di Ya, komunitas Tuhan di luar Yesus. sana Tuhan. Dalam nama Engkau Yesus. terus ya Bapa turunkan berkat-Mu ya Bapa, berkat ya Bapa, kekuatan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan untuk kami bisa menghadapi semua tantangan-tantangan di masa depan kami Yesus. Ya, Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kami bisa menjadi lelah, menjadi capek Tuhan, tetapi Engkau yang akan perbaharui semua kecapean kami, kelelahan kami ya Bapa dengan sukacita Tuhan, sehingga Ya, kami bisa Tuhan melayani Yesus. dengan sukacita lebih lagi dari hari ke hari dan menjadi berkat bagi keluarga kami dan komunitas di sekitar kami. Terima kasih Yesus untuk kasih, semua ibu-ibu yang luar biasa ini Tuhan, Ya, kami Tuhan bersyukur Yesus. kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oh, you're not done yet. Kita belum Oh, you two aren't selesai, done sebentar. yet. Oh, surprise. Oh, you're not done yet. Thank you for translating, Ella, as always. You're welcome. I heard you guys had your anniversary and Kami celebrated dengar yesterday. Yeah. Is that correct? Pastor Sam Ooh, sama so- Ibu Nana baru I merayakan did not hari know that. ulang tahun pernikahan yang ke-11 ya. Let's take some time to pray for these two. Pak Philip juga sekalian ke depan kali ya.
Emily's, this is Mom and Dad. May 6, and their anniversary is May 6, ours is May 7, Emily's dad. This is what always happens. It's one person, and then it's like, this person. Oh, Philip, mau maju ke depannya? Kita doa sama-sama. Ulang tahun Pak Philip juga. Ulang tahun juga ya. His birthday. Birthday, a lot of things going on. Man. It's a prayer for everybody. He's like yeah. right there. I love it. Ella and Hansel was last week. Ellen You got all Hansel that right, was last Ella. week, I'm yeah. gonna pray for them, and then you're gonna. Lots of May here. Okay. I'm going to pray for them, and then I'm going to pray for everybody as a group. And if there's anything that I missed that you want to throw in, Yeah, be my guest. absolutely. All right, let's pray, guys. Dear God, thank you for this wonderful couple, Lord. Thank you for not only their love as a couple, but their love as a family, Thank Lord. you, Jesus. Thank you that we have church leadership that as a family do not lead us by perfection, Lord. They lead us by focus. Thank you, A focus on you, a focus on having a family that is Christ-centered, on having a love that is Christ-centered, and on having a church that is Christ-centered, Lord. Jesus. Thank you for the gift of Sam and Nana and their love as it is an example for us. Thank you for the example of their family. We don't have perfect people here, Lord. We have people that understand that without you, they can't do this. In the book of Matthew, Lord, it says that with you, all things are possible, Lord. Thank you, May that be not only a blessing to this family, but a reflection for this family and for this church as a whole, that it's not the love that Sam and Nana share, although it is powerful, it is that God is with them in that love. It says in your word, Lord, where 3 are entangled, it is stronger than just 2. Where 2 or more gathered, you are there, and that's what we have here with this love, Lord. And I thank you for the gift of that. I thank you for everybody here at Rock Church this morning, Lord, all the mothers, all the people that have birthdays, all the couples that are celebrating just miraculous gifts from you, Lord, just miraculous blessings of your love and your faith through human relationship and allowing us to have a pyramid-like relationship where we only grow closer to you via closer together. Thank you, Jesus. God, I thank you for the blessings that you've poured down on Rock Church and Square One Church, Lord. I pray that you will continue to allow us to have a focus that our youth Thank on the you, retreat Jesus. were able to say, yes, our church worships Thank you, together. Jesus. Yes, our church comes together and focuses on Christ. Thank you, We have a Jesus. family here, Lord. We have a true body of Christ. And I just thank you for all the blessings Thank that you, you've poured. Jesus. In your name, amen. Yuk kita doa sama-sama, terimalah berkat Allah Bapa yang ada di surga, berkat yang terbaik dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Bapa di surga akan turun atas kehidupan kami semua dan akan mengikuti kehidupan kami semua, Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, Happy Mother's Day untuk semua. Happy Mother's Day untuk Anda yang menyaksikan online. Happy Mother's Day. God bless you all.